Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Apriliani dengan nomor NPM 10122101 dari kelas C4 Manajemen. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga. Pembahasan yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan, yang berarti mengenali diri sendiri. Sedangkan menurut istilah adalah suatu proses mengenali dan memahami penciptaan atau pembentukan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur, yaitu tanah at-turab dan roh ar-ruh. Penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu proses penciptaan manusia secara alami dan proses penciptaan manusia secara ajali. Proses penciptaan manusia yang pertama yaitu secara ajali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijj ayat 26, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang kedua yaitu proses secara alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah Pencipta yang paling baik. Kemudian unsur-unsur manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, unsur hati, membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan kehendak dan kebebasan memilih. Yang kedua, unsur akal, mampu membentuk pengetahuan. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun kauliyah. Dan yang ketiga, unsur jasad, yaitu terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai yang telah diakatkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beramal. Dan pembahasan yang terakhir dalam bab ini adalah mengenai amanah, karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelengkapan yang sempurna, maka Allah memberikan amanah kepada manusia. Padahal makhluk-makhluk Allah yang besar-besar tidak sanggup, gunung pun kalau diturunkan Al-Quran kepadanya pasti hancur. Padahal manusia penuh dengan kekurangan, zalim dan bodoh. Amanah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan khilafah. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta cara untuk mengendalikan diri. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, yang dibebani, yang bebas memilih serta mendapat balasan. Pada dasarnya, hakikat manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama, manusia sebagai makhluk. Ia diberikan alal fitrah, berada di atas fitrah, sikap lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan. Dengan cara ditiupkan ruh, diberikan keistimewaan, dan dapat menundukkan alam semesta. Kemudian yang ketiga, mukallaf, yang dibebani. Manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khilafah fil ard, khilafah di muka bumi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat 10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan, yaitu manusia dibolehkan untuk memilih. Yang kelima, mendapat balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Sajdah ayat 19, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.
Dan pembahasan materi yang terakhir mengenai Tokotul Insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, dan yang ketiga hati. Kemudian yang dimintai pertanggungjawaban adalah amanah dan khianat. Dan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia yang pertama adalah potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Kemudian yang kedua, potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kemudian potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Kemudian yang dimintai pertanggungjawaban yang pertama adalah sikap amanah. Dalam perspektif Islam, amanah ditujukan dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah, kepemimpinan. Quran Surat An-Nur ayat 55. Kemudian sikap khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina.